Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Sebelumnya terima kasih sekali pada Pak Pri dan segenap keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang yang berkenan memberi saya kesempatan untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu semua ya, senang sekali ya. Kemudian juga saya mohon maaf karena sedikit terlambat, tadi datang jam 8.18 ya, karena kebetulan anak nomor 3 agak panas dan tidak ada pembantu ya, sudah setahun 2 tahun ini ya. Jadi ya memang harus ngurus semuanya. Tapi apapun itu saya sangat bersyukur sekali karena bisa ketemu Bapak Ibu semua, dan semoga apa yang sedikit bisa saya sampaikan nanti kita bisa diskusi ya. Karena saya yakin yang saya ketahui ya, berdasarkan ilmu yang saya miliki sebenarnya tidak ada bandingannya dibanding apa yang Bapak Ibu alami dalam perjalanan mengasuh putra-putrinya ya. Kemudian tadi sedikit diperkenalkan ya, benar saya memang kebetulan saat ini menjabat Dekan Psikologi UMM dan memang ada beberapa amanah lain sehingga saya kalau dipanggil Pak Pri itu sudah nggak bisa nolak lagi. Iya, karena kebetulan memang selain diamanai di kampus juga sekarang ini menjadi penasehat di Asosiasi Psikologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia dan menjadi penasehat di Asosiasi Psikologi Islam Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Psikologi Klinis se-Indonesia ya. Ketua HIMSI Cabang Malang, Himpunan Psikologi. Saya sudah nolak karena sudah periode kedua tapi tetap dipaksa saja. Dan kemarin tidak bisa menolak lagi, diminta masuk ke strukturnya PWM. Waduh. Padahal ditawari PDM itu saya bilang gitu ya, tapi ternyata sudah ini ya, harus sami'na wa ata'na pada titik tertentu ya. Tapi semuanya kita niati ibadah saja. Kemudian terkait materi hari ini ada 2 bahasan, yaitu pertama tentang pemahaman mengenai kebutuhan khusus itu sendiri ya, dan yang kedua tentang parenting atau pengasuhan atau pendidikan bagi putra-putri yang berkebutuhan khusus ya. Nanti tiap materi itu ada sub-subnya juga sehingga kurang lebih waktu yang saya butuhkan 8 jam. Kita selesai Isya. Nanti di break Jumatan kita kembali lagi ke sini ya. Asar break lagi ya. Asasi 2, 3, 4 ya. Ya. Besok nggak diundang lagi saya sama Pak Pri ya. Jadi terkait dengan berkebutuhan khusus. Ya. Memang istilah yang dipakai saat ini masih berkebutuhan khusus ya, anak berkebutuhan khusus ya. Meskipun dalam ranah dunia ya, sebenarnya istilah tersebut juga sudah ditolak ya. Karena kalau bicara kebutuhan khusus, nggak ada yang tidak berkebutuhan khusus ya. Saya ini kalau sudah lepas kacamata ya ngelihat Bapak Ibu ganteng dan cantik semua ya. Tapi kalau sudah pakai kacamata ya kelihatan tambah ganteng dan cantik semua ini. Jadi kalau sudah nggak pakai kacamata sudah blur ya. Saya juga ukuran celana itu sekarang nggak bisa lagi pakai sembarang ukuran celana ya. Saya beli celana jeans bagus mahal Bu waktu di Eropa itu ya dulu. Sekarang mau saya pakai nggak cukup ya. Jadinya tak simpen saja karena saya tahu saya nggak bisa beli lagi kayak gini sekarang. Ini guyon saja bahwa saya itu untuk ukuran celana juga sudah berkebutuhan khusus, kacamata juga berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada sebenarnya
yang tidak berkebutuhan khusus. Semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga setiap orang punya kebutuhan khusus masing-masing ya. Makanya kalau dulu disebutnya itu disable atau tuna katanya dulu ya, tuna itu artinya ada kekurangan, tapi sekarang sebutannya tidak, disebutnya difabel. Difabel itu apa? Different ability atau punya kemampuan yang berbeda. Makanya diterjemahkan ke Indonesia jadi berkebutuhan khusus tadi. Dan tiap orang pada dasarnya berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus sendiri terkait dengan tumbuh kembang anak, ya, itu dapat terbagi menjadi 2 klasifikasi. Ya. Ada papan mobile enggak ya? Kalau enggak ada enggak apa-apa. Ya. Ada 2 klasifikasi. Pertama yang disebabkan oleh biologis, umumnya itu kaitannya dengan tumbuh kembangnya saraf, makanya disebut neurodevelopmental disorder, gangguan perkembangan saraf. Ini neurodevelopmental disorders, ya, gangguan perkembangan saraf. Yang kedua itu gangguan yang disebabkan faktor psikologis, yaitu emosional terutama. Ya, ini di luar gangguan ini ada masalah, ya, masalah yang kadang kemudian dikatakan juga gangguan padahal sebenarnya masalah. Nih, nanti saya bedah sedikit-sedikit ya. Kalau yang namanya gangguan biologis ya, ini itu nanti ada juga yang sifatnya fisik ya, misalnya tunanetra, tunadaksa, kemudian tunawicara ya, ini. Tapi ada yang kalau yang sebabnya neurodevelopmental tadi ada macamnya itu disebut ID, intellectual disability. Jadi keterbatasan kapasitas intelijensinya memang kurang ya. Terkait dengan diagnosis yang pertama ini, ID atau intellectual disability ini dulu disebutnya retardasi mental ya, atau keterlambatan mental, tapi sekarang dirubah ya, karena manusia itu terdiri dari intelijensi kognitif, afeksi emosi, dan motorik perilaku. Nah, anak ID ini ya, yang dulu disebut intelektual retardasi mental, kadang orang kasar menyebutnya idiot dan sebagainya itu ya, itu yang terganggu hanyalah kapasitas intelijensinya saja, emosinya, konasinya atau motoriknya tidak ada masalah ya. Jadi kalau dia itunya oke ya, artinya emosinya sebenarnya tidak ada masalah, perilakunya tidak ada masalah, cuma kemampuannya memahami kurang. Ini yang disebut dengan ID. Jadi kalau mau jadi apapun bisa sebenarnya ya. Yang kedua itu yang disebut dengan autis ya, autis ya. Autis itu ada kerusakan fungsi saraf terutama di bagian atas ya, kalau istilahnya itu di lobus parentalis ya, sini ya. Itu kemampuannya menangkap sensori itu agak ini, kalau bahasanya handphone itu saya menjelaskan gini, kalau intellectual disability ini HP memang nggak ada sinyal atau sinyalnya kecil sekali. Kalau autis ya, itu sinyalnya biarpet, ada nggak ada, ada nggak ada, ada nggak ada. Ini. Jadi kemampuan mempersepsinya terganggu. Yang ketiga itu ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi kalau anaknya nggak bisa diem, lari terus rusak ini ya, konsentrasi nggak bisa. Ya.
Itu kalau HP, reseptornya HP itu rusak, jadi semua sinyal itu diterima, jadi semua rangsangan stimulus itu ditanggapi, makanya sulit konsentrasi, jadinya hiperaktif. Kadang disalahpahami sebagai anak nakal, padahal bukan nakal. Nah, kemudian ada lagi gangguan spesifik belajar, contohnya disleksia, ya, disleksia, ya. Ini saraf juga, ya. Disleksia itu jadi dia bisa menulis tapi nggak bisa baca, ya. Jadi kalau baca itu, tapi bukan gangguan mata, baca itu huruf-huruf itu jadi acak gitu, ya. Jadi kalau dia nulis, diajari A, ini apa? Y. Tunjukkan lagi, ini apa? A, bisa. M, bisa. Ayam, bisa. Tapi begitu ditulis lengkap, saya akan makan ayam goreng di McD, nggak bisa. Ini disleksia. Ada lagi disgrafia. Bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, ini contohnya gangguan-gangguan saraf. Ada lagi diskalkulia, ya. Ini dia nggak ada masalah apapun kecuali kalau bicara hitung-hitungan nggak bisa, padahal yang lainnya pinter, ya. Tapi jangan disebut diskalkulia kalau ternyata matematikanya nilainya jelek tapi hitung-hitungan duit pinter, nah itu bukan. Nah itu berarti males matematika kalau itu. Ini. Kemudian ada yang gangguan sifatnya emosi. Nah ini yang sebenarnya perlu lebih diwaspadai, ya. Karena kalau gangguan yang saya sebutkan tadi, yang gangguan saraf itu sudah bawaan dari lahir, ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali mencoba mengoptimalkan fungsinya. Tapi yang bahaya itu adalah gangguan yang psikologis, karena ini bukan sebabnya bawaan lahir, tapi pola asuh yang salah. Nah ini yang bahaya. Misalnya apa? Emosional disorder, gangguan emosi, jadi emosinya meledak-ledak. Ada lagi conduct disorder, atau bahasanya kadang disebut juvenile delinquents, atau disebut anak kriminal, anak nakal. Nah, yaitu nalaras. Nah, itu sebabnya psikologis, bukan bawaan lahir. Ini yang malah harus lebih diwaspadai. Baru nanti ada lagi yang namanya masalah. Makanya saya tadi bilang ada dua, gangguan dan masalah. Gangguan sendiri terbagi sebabnya biologis, ada yang sebabnya psikologis. Yang sebabnya biologis ada yang bersifat saraf, ada yang bersifat fisik. Ini, ya. Kalau yang masalah itu kayak apa? Orang tuanya cerai atau nggak rukun sehingga akhirnya pelajaran rendah, turun, ya. Apa ini bukan, monggo silakan masuk, ya. Apa ini bukan gangguan? Bukan. Buktinya apa? Paham, bisa, ya kan? Dulu juga belajar oke, tiba-tiba setahun terakhir kok jatuh. Jadi cirinya apa kalau seperti ini? Tiba-tiba. Jadi kalau ditanya, kita psikolog mendiagnosisnya tanya, kira-kira hal seperti ini terjadi sudah sejak kapan? Ya mulai dari masuk sekolah itu memang seperti ini, Pak. Oh berarti gangguan. Tapi ya kira-kira waktu kelas 1 sebenarnya bagus, Pak. Cuma kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini kok drop sekali. Oh berarti itu sebabnya masalah, ada suatu masalah. Nih. Jadi itu pemahaman sekilas tentang gangguan, ya. Kemudian putra putri kita gangguannya masuk kemana? Nah, nanti kita bisa bicarakan, ya. Sekarang kita bicara yang parenting, ya, mengasuh anak, ya, mengasuh anak. Ini biar nggak panjang-panjang, nggak sampai isya, ya. Nih.
Karena parenting sendiri ada 5 topik nanti. Ya. Kita akan lebih banyak nanti diskusi. Ya. Kalau kita bicara parenting, sekarang saya tanya dulu ibu-ibu, ada nggak anak yang tidak berkebutuhan khusus? Tidak ada. Berarti ada nggak sebenarnya yang disebut parenting untuk anak berkebutuhan khusus? Sebenarnya juga tidak ada. Karena ngasuh anak itu sama saja. Karena tiap anak juga punya kebutuhan masing-masing. Ya. Saya itu punya 4 anak, Bu. 2 putra, 2 putri. Ya. Yang paling gede kelas 2 SMA di pondok. Ya. Itu yang paling kecil 2 bulan, jadi produktif ya. Nah, tadi saya guyon sama Pak Pri, nah, kenapa ya? Karena kan katanya umat kita itu harus banyak, ya umat Muslim, nggak takut rezeki Pak Salis. Aslillahi ta'ala aja kalau saya, ya. Allah sudah menentukan tiap orang rezekinya masing-masing, itu aja. Ya. Nah, ini kita mau bicara parenting apa bicara anak saya? Jadi parenting itu secara umum sama, cuma memang nanti ada catatan tersendiri terkait kalau kita punya putra putri yang disebut berkebutuhan khusus tadi ya. Kalau kita bicara parenting itu ada 5 hal yang selalu saya sampaikan ya. 1, parenting atau pengasuhan itu berarti berbicara tentang mothering dan fathering. Berarti berbicara apa pola asuh itu? Ibu dan ayah. Jadi ngasuh anak itu tanggung jawabnya siapa? Ibu dan ayah. Tapi kalau nerima rapot yang banyak hadir siapa Pak Pri? Bapak apa ibu? Ibu. Ya kan? Ini kita ada acara parenting yang banyak hadir siapa? Ibu. Ya. Apaan lalu saya juga diminta Pak Bupati di Kabupaten Malang isi acara parenting di kabupaten ya. Yang hadir ya ibu semua. Makanya saya sungguh mengapresiasi bapak-bapak yang berkenan hadir ya. Kita beri aplaus untuk ya. Ya. Karena pola asuh itu bicara tentang ibu dan ayah. Mengapa demikian? Ibu dan ayah ini punya tugas masing-masing dan itu sudah natural jalan ya kan, tugas natural jalan. Di antaranya apa? Ibu itu yang memberi afeksi, jadinya anaknya penuh welas asih. Tapi bapak itu yang berbicara tentang kedisiplinan. Betul kan ya? Bapak itu kan jarang ngomong, tapi sekali ngomong takuti ya. Ibu ngomel terus ya kan, nggak ditakuti. Tapi anak kalau pergi siapa yang dikangeni? Ibu. Ini jadi boleh nggak kalau salah satunya nggak berperan, misalnya apa, ngasuh tugasnya istri, tugas bapak cari nafkah, boleh nggak boleh. Waktu saya S2 ibu bapak semua ya, tesis saya itu neliti tentang anak-anak yang di rehabilitasi sosial. Jadi itu di Jakarta sana ya, saya S2 di Jakarta, itu di daerah Cipayung itu ya, ada satu kawasan gitu yang itu tempatnya anak-anak sebelum ke masyarakat. Jadi dia sebelumnya di lapas ya, di lapas, kemudian ditaruh kayak pemukiman tapi apa ya, tertutup, tapi tinggal dengan keluarganya petugas lapas itu ya. Itu disebut tahapan reintegrasi sosial, jadi proses untuk kembali ke masyarakat ya. Saya meneliti banyak anak-anak di situ. Yang saya temukan apa, anak-anak itu yang kriminal-kriminal tadi ya, itu ada yang dekat dengan ibunya,
tapi ada yang tidak dekat dengan ibunya. Jadi ada yang dekat dengan ibunya, ada yang tidak dekat dengan ibunya. Tapi semuanya gimana? Nggak ada yang dekat dengan ayahnya. Dan saya amati yang dekat dengan ibunya tidak dekat dengan ayahnya dibandingkan dengan anak yang tidak dekat dengan ibunya tidak dekat dengan ayahnya, ternyata kasus kriminalnya berat mana? Yang anak pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Jadi anak yang pertama dekat dengan ibunya, tidak dekat dengan ayahnya. Anak yang kedua tidak dekat dengan ibunya, tidak dekat dengan ayahnya. Jadi kalau ditanya apa yang bisa mendorong anak melakukan perilaku antisosial, syarat pertama adalah satu, agar anak itu bisa jadi kriminal. Satu syaratnya. Yang pertama apa? Tidak dekat dengan ayahnya. Syarat kedua agar kriminalnya lebih berat apa? Juga tidak dekat dengan ibunya. Ini yang saya temukan. Tidak dekat itu seperti apa, Pak? Terutama perhatian, soal hati. Ya. Makanya saya tadi terharu, ya, melihat putrinya ada kesulitan aqua, lari ke bapak. Ya. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus ya. Itu menunjukkan dekat dengan ayahnya. Makanya putrinya juga terlihat selalu ceria. Ini. Masa berkebutuhan khusus? Ada yang katanya nggak berkebutuhan khusus tapi anaknya murung terus. Banyak kan ya? Banyak. Nah, ini. Jadi bicara parenting, mau berkebutuhan khusus atau tidak berkebutuhan khusus, itu ayah ibunya harus berperan, ya. Jadi nanti ibu-ibu begitu pulang, kalau suaminya nggak mau ngurus anak, nggak ikut ngasuh anak, ingatkan, ya. Cuma jangan ditinggalkan, ya. Nah, ingatkan, dinasihati baik-baik, ya. Ini. Karena anak yang dekat dengan ayah itu selain dekat dengan ibunya, itu akan jauh lebih bagus karakternya. Ibadahnya jadi lebih baik, ya. Prestasinya juga lebih baik, gitu, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Soal parenting harus ada keterlibatan ibu dan ayah. Apalagi kalau putranya berkebutuhan khusus. Hanya diserahkan ibunya, ibunya bisa tertekan sendiri, ya, repot. Ini. Jadi harus ada keterlibatan ibu dan ayah. Jadi Pak Pri ke depan kalau ada acara parenting lagi, ini undangannya 1 orang atau 2 orang atau boleh bebas? Boleh bebas, ya. Tulis saja langsung, dimohon kehadiran ibu dan bapak, ya, atau bapak dan ibu, ya, biar yang hadir bapak dan ibu. Ini karena kalau yang hadir ibu saja nanti nggak tahu, ya kan, ada lupa-lupanya. Tadi Pak Salis ngomong apa ya, anaknya 4 itu aja. Yang diingat itu. Terus parenting yang kedua, ya, parenting yang kedua itu bicara tentang uswatun hasanah. Pendidikan yang paling baik, sistem pendidikan yang paling baik, ya, itu bukan yang fasilitasnya lengkap, ya, bukan yang fasilitasnya lengkap. Bukan yang teorinya banyak, bukan. Pendidikan yang paling baik adalah uswatun hasanah, melalui teladan orang tua. Baik untuk anak berkebutuhan khusus ataupun tidak berkebutuhan khusus. Sekarang
ibu bapak tadi sudah sepakat ya kita ya, bahwa tidak ada anak yang tidak berkebutuhan khusus. Sekarang saya tanya, ibu bapak sebenarnya malu enggak punya anak berkebutuhan khusus? Enggak. Percaya diri? Percaya diri. Ya. Karena kalau sampai orang tuanya sendiri tidak percaya diri, apalah nanti putra putrinya pasti tidak percaya diri. Dan itu berlaku untuk yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus. Jadi kalau punya putra putri yang berkebutuhan khusus, sekolahkan, ya sekolahkan. Jangan disembunyikan, ya. Apakah saya nggak setuju homeschooling? Ya lihat-lihat. Tapi kalau masih mampu umum, lebih baik umum. Memang umum itu ada kurang lebihnya, tapi dari kurang lebihnya itulah anak belajar. Ya. Anak saya mondok kelas 2 SMA, sudah mondok sudah tahunan. Tapi kalau minggu ada telepon, video call 10 menit, kira-kira masih nangis nggak, Bu? Masih. Ya cerita, ada masalah dengan teman sekamarnya lah, ada dengan gurunya, dia nggak ikut salah, ikut dimarahi kayak gitu. Tapi itulah kehidupan, harus dilatih dari sekarang. Jadi mumpung masih muda, kita tempa pelan-pelan agar tua dia bukan jadi orang yang menangis karena disiksa kehidupan. Ya. Baja itu tidak akan jadi baja, ya, kalau dia tidak dipanasi dan ditempa. Dia akan terus jadi besi lunak. Jadi itu tadi, yang punya anak baik berkebutuhan khusus ataupun tidak berkebutuhan khusus, apalagi berkebutuhan khusus, orang tuanya harus percaya diri dan bangga dengan anaknya. Nggak boleh minder, nggak boleh cemas, nggak boleh apapun terkait masa depannya. Sudah ada Gusti Allah yang ngatur, sudah ada Gusti Allah yang maha kaya. Ya. Memang kalau nggak berkebutuhan khusus ada jaminan gedenya tidak jadi kere? Juga tidak. Banyak anak berkebutuhan khusus yang mampu berkarya. Semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Ya. Ini salah satu yang saya sebut dengan uswatun hasanah. Ya. Uswatun hasanah yang lain apa? Sikap. Ya, sikap. Anak nggak perlu terlalu dilindungi juga. Ya. Seringkali ada masalah begini, kakaknya berkebutuhan khusus, adiknya tidak berkebutuhan khusus. Ya. Akhirnya diproteksi, adiknya suruh ngalah terus. Akhirnya ketika gede, siapa yang bermasalah dengan perilakunya? Adiknya. Jadi sama, ya sama. Ini beri pemahaman adiknya, tapi juga jangan abaikan adiknya. Pasti ada masalah, pasti, tapi nggak perlu khawatir. Kita baru nggak punya masalah itu kapan? Kalau hutang semuanya sudah lunas. Ya, kalau sudah meninggal dunia, ya katanya demikian. Kita baru nggak punya masalah kalau sudah meninggal dunia. Padahal itu salah ya Ustadz Pri ya. Ya. Nah, kalau hidupnya di dunia banyak maksiatnya, nanti meninggal dunia di alam kubur malah tambah banyak masalahnya. Apakah ada siksa kubur? Nah, ini. Jadi yang nomor satu tadi apa? Parenting itu, pola asuh itu bicara ibu dan ayah. Yang kedua bicara apa? Uswatun hasanah, teladan. Ya, teladan. Ya. Kalau pengen putra putrinya sholat, ya bapak ibunya harus sholat. Kalau pengen putra putrinya tidak kecanduan handphone, berat. Ini bapak ibunya juga kalau sampai rumah yang dipegang terus apa? Handphone, ya susah.
pengen putranya nggak ngerokok, bapaknya juga merokok, ya susah. Ya punten loh kalau ada yang merokok ya, soalnya saya nggak ngerokok makanya bisa membuli yang tidak merokok. Ya, ini. Jadi yang nomor 2 uswatun hasanah. Ya. Nomor 3, parenting itu adalah berbicara tentang pengakuan setiap anak adalah istimewa. Ya. Pengakuan setiap anak istimewa. Kalau nggak percaya baca surat Atin ayat 4. Semuanya sudah diciptakan Allah dalam sebaik-baiknya. Jadi nggak ada anak yang tidak pinter. Semua anak itu adalah pinter. Pinter di bidangnya masing-masing. Dulu ilmu psikologi itu melihat pinter itu satu, pinter intelektual, makanya ada IQ. Kemudian berkembang lagi, oh ternyata orang itu nggak hanya pinter intelektual, tapi ada juga yang namanya kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi. Dan ternyata dalam penelitian, ya, antara orang yang cerdas intelektual tapi nggak cerdas emosi dengan orang yang cerdas emosi tapi nggak terlalu cerdas intelektual, sukses mana? Sukses emosi. Ya. Dia nggak pinter tapi orangnya baik, bisa mendengar orang, bisa ini. Akhirnya apa? Disenangi atasan. Yang dipilih jadi supervisor siapa? Yang itu. Ada yang pinter, ya, tapi bencekno wonge, ya kan? Saya sebagai dekan ada nggak staf seperti itu? Ada, pinter, tapi bencekno, ya. Dikai tugas keminter, tapi gak mari. Nah ini. Kalau ada pemilihan wakil dekan, kaprodi, sekprodi, siapa yang saya pilih? Yang emosinya lebih bagus. Ini. Terus mulai tahun 90-an berkembang lagi. Ternyata kecerdasan tuh banyak. Ada kecerdasan musik, ya kan? Ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan alam. Saya tanya, ya, profesor ahli kimia, ya, dengan seorang anak Papua yang buta huruf, pinter mana? Kita semua mungkin beranggapan profesor kimia, tapi begitu ditaruh di hutan untuk survive di sana, selamat bisa keluar, kira-kira siapa yang selamat dengan hidup? Anak kecil Papua itu. Nah, itu ada kecerdasan natural, dia kepekaannya dengan alam kuat, makanya daya survivalnya kuat. Nah, ini. Jadi kecerdasan itu macam-macam. Ada kecerdasan matematik, numerik, menghitung, ya. Sekolah nggak pinter, ya. SMA pendidikannya, saya doktor, lulusan luar negeri. Ternyata kaya dia. Kenapa? Ternyata dia pinter dagang. Ya, ini. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Dia nggak pinter teori hitung-hitungan kayak saya gini nggak. Tapi kalau sudah ngitung uang, inget loh Bu, ya kan? Harga sabun yang ini dengan yang ini bedanya berapa, ingat. Saya tuh kadang heran sama yang jual kelontong itu ya. Ya. Ngitung itu ini, itu ngawur apa ora gitu loh ya. Kok hafal semua harga dari setiap item yang di situ. Nah, ini berarti kecerdasan numeriknya kuat. Artinya apa? Setiap anak adalah cerdas di bidang masing-masing. Kalau begitu, konsepnya parenting gimana? Termasuk anak berkebutuhan khusus, temukan bakat minatnya anak tersebut. Caranya gimana? Ajak dia melakukan banyak ragam kegiatan. Dilihat kira-kira mana yang dia paling menikmati. Itulah yang jadi bakat minatnya. Loh, Pak, itu jangan-jangan minat saja bukan bakat.
Betul. Ada bakat, ada minat. Kira-kira yang lebih menunjang sukses bakat atau minat? Minat. Orang punya bakat nggak punya minat nggak jadi. Orang minat nggak punya bakat bisa belajar. Lebih bagus lagi kalau punya bakat dan minat. Ini. Dari itu diajak ikut kegiatan ini, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan ini, dan itu berlaku baik putra putri kita berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus. Nanti akan kelihatan senangnya anak ini di mana. Ya. Saya punya ponakan autis, ya. Tapi seneng gambar, ya. Bahkan saya ada teman, beliau ketua persatuan disable Kota Malang untuk olahraganya koninya Malang, ya. Putranya ID, ya. Ini. Tapi dia juara 3 nasional ponnya berkebutuhan khusus itu loh. Itu. Paralimpiade, ya. Terus sekarang hari-hari dia sudah lulus SMA, ya. Alhamdulillah ada SMA yang inklusi mau nerima. Kerjanya ngapain sekarang? Ya. Gambar. Yang gambarannya itu oleh bapaknya dijadikan gambar kaos. Dengan kata lain, anaknya sekarang jadi apa? Desainer gambar kaos. Wah, ini disalurkan saja. Nah, karena ternyata dia pinter gambar. Saya dulu pernah ada di SMP di Ponegoro, ya. Ada anak yang premannya sekolah, badannya besar. Kenapa dia preman? Karena dia nggak pinter di kelas, sering dimarahi gurunya, ya. Kemudian berarti dia kan malu. Kebetulan badannya besar. Ya. Akhirnya caranya biar nggak malu gimana? Jadi preman ini. Karena meskipun dia diolok goblok, tapi dia ditakuti, ya kan? Ini jadi preman. Umum kan begitu ya. Jadi preman dia. Ya. Terus kita asesmen, ternyata memang kecerdasannya kinestetik. Kita bilang ke gurunya, ini jangan dipaksa untuk pinter di sekolah. Teman yang lain diterangkan sekali 2 kali paham. Ini 5 kali pun mungkin sulit paham. Ya. Tapi kalau sudah olahraga, terutama main voli, wah senengnya minta ampun. Ya. Terus gimana? Ya kita salurkan ikut klub di luar, rumahnya Batu. Ya. Terus waktu ada porseni itu SMP. Ya. Ini. Waktu ada porseni dia ikut makili sekolahnya menang. Jadi akhirnya dia direkrut. Sebelumnya nggak diperhatikan gurunya, kenapa? Karena nakal. Nah sekarang direkrut, ya. Akhirnya ikut porseni, termasuk akhirnya dipilih mewakili Kota Batu untuk ikut voli itu. Dan setelah ikut itu Ibu, kira-kira jadi preman sekolahan enggak? Enggak. Ya. Apakah dia jadi ranking di kelas? Enggak. Jadi juga enggak berubah jadi pinter, enggak. Tapi dia enggak jadi preman. Kenapa? Karena dia sudah menemukan passionnya jadi atlet. Ini atlet voli. Ada dulu saya klien anak kota sini yang dia autis, ya. Autis itu tadi yang saya bilang, ya, pemahamannya terutama terkait sosial kurang sekali, jadi nggak bisa bergaul, ya ini. Tapi dia punya kelebihan, ya. Kelebihannya apa? Detail itu kuat. Anak autis itu kalau detail kuat, ya. Jadi kalau bicara akuntan, programmer, siapa yang sebenarnya lebih bagus? Anak autis, ya. Karena kalau kita belajar akuntan, ya kan, ngitung akuntan, buku akuntan besar itu loh, muntah kan kita, ya. Anak autis enggak. Nah, buat bahasa programming kita sudah, aduh ini kode-kode apa gitu, ya. Anak autis enggak, ya. Kita arahkan oleh orang tuanya, jangan hanya main game, ikutkan kursus pro gaming, ya. Ternyata akhirnya gimana?
seneng, punya banyak teman, di kursusnya ikut lomba-lomba, ketemu banyak orang. Dan dia ya kelas 4 SD sudah bisa buat program sendiri. Ya. Psikolognya yang nyarankan itu sampai sekarang belum bisa buat program komputer. Saya. Ini kalah pintar untuk urusan itu. Ini. Nah, jadi bicara parenting itu apa? Bicara bahwa tiap anak punya kecerdasan masing-masing. Dan kalau kita berbicara kecerdasan, ya, kadang apa yang kita anggap lemah itulah kecerdasan. Allah itu maha adil kok. Ya. Ketika dia buta, maka yang tajam apanya? Telinganya. Hatinya. Ya, adil ya. Itu termasuk nggak harus dari kecil ya. Kita kan terlibat penanganan dinsos yang buta itu ya. Kan banyak juga ya. Karena kecelakaan akhirnya buta. Ya. Dan dia mengakui ya. Dulu telinganya nggak setajam itu, tapi setelah buta otomatis dengan sendirinya perlahan telinganya menjadi lebih peka. Tadi saya bilang anak autis itu lemah kalau sosial. Jadi jangan harapkan anak autis itu pinter leadership, organisasi, jadi sales, jadi customer service, marketing, itu enggak ya. Tapi dia punya kekuatan tadi, detail, konsentrasi kuat. Ini. Jadi seperti itu ya. Tiap kelebihan pasti menyimpan kelemahan, tiap kelemahan pasti itu jadi kelebihan ya. Bahkan saya kalau guyon itu, saya itu sebenarnya Bu ya pengen sekali main sinetron ya kan? Pengen saya itu populer ya. Cuma saya ada kendala ya, ganteng tidak terlalu ganteng, jelek nggak terlalu jelek. Ini beda dengan Tukul ya. Tukul itu punya kelemahan yang sekaligus jadi kelebihan. Apa? Jelek. Benar kan ya? Jujur, ibu-ibu harus jujur. Saya dengan Tukul ganteng mana? Ganteng saya toh. Nanti jangan keras-keras, nanti takut suaminya marah. Ya. Ya. Jadi apa yang jadi kelemahannya Tukul itu malah jadi kekuatannya Tukul. Makanya Masya Allah sekali. Sekarang Tukul itu sakit Bu. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau buka YouTube dan sebagainya, iklannya Shopee masih ada, berarti masih ngalir. Malah kenapa? Dan di situ dia juga sudah berperan di iklan, tapi kelihatan sekali stroke-nya. Jadi nggak bisa yang ini, nggak bisa. Tapi tahu kenapa Shopee memilih beliau? Daya tangguhnya. Dan itu yang mau diserap oleh Shopee. Menjadi value perusahaan Shopee yang harus diserap oleh setiap karyawannya. Apa? Tangguh. Ini ya yang ketiga. Satu tadi apa Bu? Ibu dan ayah. Dua, uswatun hasanah. Yang ketiga, tiap anak cerdas, tiap anak istimewa. Yang keempat, ya yang keempat, parenting itu adalah berbicara menyeimbangkan antara tuntutan dan dukungan. Nah ini saya gambar di kotak ini ya, semoga kelihatan. Yeah. Oke, ya. Nah, ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kelihatan ini ya. Ini ada yang namanya 4 kotak ya. Ini yang atas ini adalah demand, tuntutan. Jadi orang tua itu harus ngasih tuntutan ke anak. Ya. Yang bawah adalah support.
harus ngasih dukungan. Ya. Bicara pola asuh ada 4 tipe. Tipe yang pertama ini yang paling jelek, disebut pengabaian. Pengabaian. Ya. Nggak ngasih dukungan, nggak ngasih tuntutan. Ya. Jadi nggak nyuruh, nggak mendidik, tapi juga nggak mendukung. Ini yang jadinya nanti anak paling jelek, pengabaian. Yang berikutnya yang di sini, menuntut tok, tapi tidak mau memberi support, dukungan. Ini disebut otoriter. Dan yang dikatakan orang sebagai kekerasan. Galak tok gak ono senyume. Nah ini. Ya, ini. Terus ada lagi yang bawah sini. Mendukung tok, tidak memberi tuntutan. Gak apa-apa Pak, sudah kelihatan. Ini cuma yang ini kok. Habis ini selesai, ya. Ini. Jadi mendukung tok, tidak memberi tuntutan. Ini disebut pemanjaan. Jadi memanjakan itu juga kekerasan. Kekerasan itu gak hanya sekedar memukul dan mengabaikan. Kekerasan itu juga memanjakan. Kenapa kekerasan juga memanjakan disebut kekerasan? Karena bapak ibu merebut hak anak untuk dia belajar berdiri setelah jatuh. Ya. Karena ibu merebut hak anak untuk belajar merasakan yang namanya jatuh dan gagal. Kenapa? Semuanya ibu siapi, ya kan? Semuanya ibu bantu. Nggak pernah diajari tanggung jawab. Nah itu berarti juga kekerasan. Yang paling bagus yang mana? Yang paling atas. Nah, ayo waktunya sholat. Bangun tidur, ayo bangun tidur, sholat. Ngantuk bu? Nggak, sholat. Sudah azan subuh. Nah itu namanya tuntutan. Selesai dia sholat, pinter. Ya gini anaknya bapak. Dukungan. Pak, ini tadi nilainya matematika aku dapat 6. Yang lain berapa? Ada yang 8, ada yang 10. Oh ya nggak apa-apa. Sudah bagus, yang penting usaha. Dan setelah ini belajar lebih keras. Ada dukungan, ada tuntutan. Ya, ini. Jadi silakan bapak ibu melihat terlalu banyak dukungan nggak baik, terlalu banyak tuntutan nggak baik. Yang baik adalah dua-duanya ada. Ya. Dan ini sekali lagi berlaku untuk semua anak. Kenapa? Karena kita sepakat semua anak adalah berkebutuhan khusus, semua anak adalah cerdas di bidang masing-masing. Terakhir, ya, pas 5 ya, pas 5. Terakhir apa? Parenting itu adalah bicara tentang membekali anak untuk cinta Tuhannya. Bekali anak untuk cinta agamanya. Ya. Kenapa? Kalau kita nggak punya Tuhan, ketika nggak ada orang yang bisa membantu pada kita, selesai sudah kita. Tapi kalau kita punya Tuhan, kalaupun nggak ada yang bisa membantu kita lagi dalam kesulitan, kita nggak perlu putus asa karena selalu yakin Allahu Akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selesai. Ya. Makanya ini berlaku baik untuk anak berkebutuhan khusus ataupun tidak. Parenting yang kelima itu apa? Ajari anak untuk mencintai Tuhannya dan agamanya. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Setelah ini bisa tanya jawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas penjelasan materi yang luar biasa dari narasumber kita, Profesor Nis. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik Bapak Ibu, sambil kita santai bisa menikmati kopi atau teh di belakang, bisa mengambil. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan
mungkin barangkali pengalaman gitu Pak Ki. Pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam memberikan bimbingan atau pengasuhan kepada anak untuk putra putri pendidikan semua bisa ditanyakan. Mumpung kesempatan ini langka ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama tentang speech delay disorder ya. Ada gangguan dalam komunikasi ya. Itu nanti harus dilihat ya. Apakah itu kaitannya dengan fisiologis ya, kaitannya dengan saraf. Fisiologis itu ada masalah dengan misalnya tenggorokannya, fungsi-fungsi suara ini, atau kaitannya dengan kemampuan otak, misalnya kemampuan persepsi dan sebagainya ya. Karena contoh salah satu ciri anak autis itu adalah ya keterlambatan bicara, misalnya itu ya. Jadi itu harus dilihat apakah memang gangguan atau masalah. Apa bisa Pak masalah? Bisa. Saya beri 2 contoh ya. Saya pernah punya klien ya, bapaknya dokter, ibunya dosen ya. Dua-duanya pengejar karir ya. Pengejar karir. Anaknya sampai kelas 4 SD komunikasinya sangat terbatas ya. Terus saya kirim asisten untuk mengamati ya. Dan yang saya temukan memang anak ini kan dirawatnya sama pembantu ya, dari kecil ya. Kelas 2 SD dirawatnya sama pembantu. Pagi diantar sekolah, pulang dijemput ya. Terus kemudian anaknya diberi makan, disetelkan televisi, pembantunya juga lihat televisi sendiri. Ada televisinya di kamarnya ya. Tenang nggak anaknya? Tenang ya. Tapi akhirnya jadi pasif. Dia hanya komunikasi biasa menerima, nggak biasa mengungkapkan ya. Terus ibunya tanya saya, ini terapinya gimana Pak? Saya bilang terapinya mudah sekali ya. Biayanya berapa Pak? Saya siap. Oh ini nggak berbiaya Bu, kalau ibu mau ya. Oh ya gimana Pak? Titipkan putrinya ini ke panti asuhan, nanti akan ada banyak yang ngajak bicara di sana ya. Nah ini Mbak Kiki ini tahu, saya kalau sudah teknik terapi tertentu memang kadang kasar ya. Karena itu bagian dari untuk mukul, karena kalau dihalusi nggak kan ya, ya. Ini kasus kedua, saya waktu di Inggris itu atas saya teman dari Aceh, orang Indonesia ya. Waktu dibawa ke sana itu umur 2 tahun ya. Bapak ibunya sekolah dan dia anaknya sering TV dan gadget. Jadi memang gadget itu TV, gadget untuk anak terlalu dini juga bisa jadi masalah ya, ini ya. Dan di sana TV-nya yang dilihat itu, kalau YouTube dia belum bisa lihat TV dia ya. Nanti kalaupun lihat YouTube ini, dia senangannya lihat film-film kan otomatis karena di Inggris ngomongnya bahasa Inggris. Bapak ibunya ngomongnya bahasa Indonesia. Ya. Dalam fase tumbuh kembang bahasa dia dapat bilingual. Akhirnya bingung. Ya. Akhirnya mengalami keterlambatan bicara. Terus dari psikolognya yang meriksa ya kan, di sana fasilitas gitu ya, ada gratis, dimanfaatkan. Sarannya satu, Bapak Ibu milih aja mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi jangan bilang anak yang lain bisa Pak, nih tiap anak beda ya. Tapi ketika pada masa tumbuh kembang bahasa, anak itu berhadapan dengan beberapa ragam bahasa, akhirnya memang jadi bisa bingung. Ini bilingual ya, bingung. Kalau bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia saja. Nanti kalau sudah agak mapan satunya baru tambahi satunya. Nah, jadi bisa jadi memang bukan gangguan, tapi karena faktor tadi sering pindah-pindah tempat, beda-beda bahasa, akhirnya terlambat. Itu berarti perlu di asesmen. Saya nggak tahu sudah di asesmen ya Mbak Kiki ya, putranya siapa?
Dipo. Sudah, lebih kemana? Oke. Berarti sudah pernah dibawa ke dokter, Bu? MRI? Iya, iya MRI. Terakhir di awal bulan kemarin di Jakarta. Ya. Jadi observasi selama 1 minggu. Ya. Itu diagnosa disleksia. Oh, ya. Kita lakukan pembahasan ini. Oh, ya. Ya, ini siapa dapat informasi. Jadi masalahnya bukan fisiologi bicara ya, tapi ada disleksia. Jadi saraf, ya. Ini. Iya, yang ke Jakarta itu ya. 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 Observasi selama 5 jam. Ya. Dipo ini jatuhnya ke disleksia komunikasi. Iya. Pemahaman dan penjabaran. Betul. Cuma dia bisa Ya. menjabarkan atau menjawab itu dia agak susah. Ya. Kata-katanya. Ya. Dulu rangsangan gimana? Dan dia hanya kayak memahami terus Iya. mengungkapin itu dia seperti nggak bisa. Iya. Ya, ini memang disleksia seperti saya katakan tadi masuk neurodevelopmental disorder. Ya, artinya memang dari bawaan lahir ada masalah brainnya. Ya. Tapi kalau misalnya itu ketambahan dengan kurang rangsangan bisa jadi lebih buruk. Ya, tapi kalau sebenarnya rangsangannya banyak, nah itu bisa memang nggak akan sebaik yang lain, tapi lumayan lah. Ya, ini. Nah, makanya kalau bicara anak autis itu biasanya anak autis itu menengah atas atau menengah bawah? Menengah atas ya. Menengah atas ya. Kira-kira kenapa? Apakah orang kaya itu rentan dengan ini menengah atas itu? Enggak. Ya. Bisa jadi kenapa anak autis itu banyak ditemukan pada menengah atas ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena menengah atas punya akses kesehatan. Nah, seperti ibu bisa meriksakan putranya sehingga ketahuan disleksia. Kalau anak menengah bawah mungkin nggak akan diperiksakan seperti ibu, jadi nggak tahu kalau ada disleksia. Dianggapnya pokoknya bocah ora pinter, bocah mendu dan sebagainya itu, betul ya? Nah, jadi kesannya nggak ada masalah dengan anak menengah bawah, padahal sebenarnya ada, cuma karena nggak ada akses kesehatan jadinya nggak terdata. Tapi kalau putra ibu sudah masuk pemeriksaan kan berarti terdata, sehingga secara nasional kan berapa banyak anak disleksia ketahuan. Itu satu. Yang kedua, menengah atas itu kecenderungan keluarganya cenderung disebut dengan nuclear family. Keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak, dan kadang bapak ibu juga kurang berfungsi karena lebih ngejar karir. Ini beda dengan menengah bawah. Anak bisa saja lahir autis, bisa saja disleksia bicara dan sebagainya tadi. Tapi menengah bawah umumnya pola keluarganya adalah disebut dengan extended family. Keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, anak, Pak D, Bude yang rumahnya sebelah kanan, mbok ini yang rumahnya depan rumah. Jadi anak pagi digendong ibu, sore mau dimandikan harus diambil 3 rumah dari rumah. Karena dimomong ini, jadi apa? Rangsangan hanya. Jadi tanpa disadari punya anak autis ternyata terterapi dengan sendirinya oleh lingkungan. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu didiagnosis sudah ternyata disleksia bicara, berarti itu neurodevelopmental disorder. Cuma yang harus diperhatikan adalah sekarang pola asuh keluarga jangan sampai malah memperburuk. Dengan apa? Tidak memberi rangsang. Berarti harus apa? Lebih sering diajak bicara, komunikasi. Ya. Gadget gimana, Bu? Berapa jam sehari? Lebih senang menulis, Pak. Oke. Dia tuh senang matematika, Pak. Ya. Menulis atau menerjemahkan sesuatu seperti dia punya hayalan Ya. yang mau menciptakan apa. Ya. Jadi kalau gadget nggak terlalu. Bagus, ya. Tapi dia senangnya
Oh, bahasanya kurang bermakna babblingnya ya. Ya. Oke. Jadi yang penting itu ya, Bapak Ibu semua gadgetnya ya. Sekali lagi gadgetnya dikurangi. Bagaimana cara ngurangi gadget anak paling mudah? Uswatun hasanah. Ya, ini aja. Ini. Terus kemudian begitu Bu ya. Yang penting Ibu temu kenali putranya itu passionnya kemana. Kalau memang menulis, banyak Bu penulis-penulis besar itu J.K. Rowling dan sebagainya memang dia ngalami gangguan disleksia. Ya. Tahu J.K. Rowling ya, yang buat Harry Potter ya. Ini. Banyak kan orang-orang yang hebat, maksudnya yang sukses dalam karirnya itu ternyata juga mengalami adanya neurodevelopmental disorder waktu kecilnya ada banyak. Ya. Ini, jadi nggak usah khawatir ya. Tinggal temu kenali minatnya, passionnya, arahkan ke sana. Tapi jangan lupa kekurangannya juga diatasi. Jangan senengnya nulis, ya sudah biarkan aja dia nulis terus, nggak diajak ngomong, nanti takut ganggu nulisnya. Wah ya tetap masalah baru nanti ya. Ini jadi tetap harus kurangnya istilahnya perbaiki, tapi fokusnya pada kekuatannya. Jangan fokus pada kelemahannya, fokusnya pada kekuatannya. Tapi yang kurang tetap diperbaiki. Itu konsepnya. Sekarang kalau konseling soal masalah suami, ya saya itu kalau berkata hidup itu semuanya pilihan kok. Ya, semuanya pilihan. Ya. Cuma yang harus kita perhatikan, semuanya itu kan nggak bisa ya kita memperoleh semuanya itu ya. Kalau kita memilih satu pasti harus ada yang dikorbankan. Ya. Kalau memang saya juga istilahnya punya keluarga lah, saya amati bapak ibunya karir, ekonominya bagus, tapi anaknya gimana? Udah handphonean terus, lihat TV terus. Kita main ke rumahnya ya nggak ada interaksi. Autis nggak ya enggak? Lah saya nggak tahu ya. Sholatnya juga belum bagus, kemandiriannya dan sebagainya. Ya, ini. Ya semuanya ada harga ada rupa Bu ya. Ini. Terus itu juga sering saya kalau ketemu klien gitu ya, ada masalah anak gitu saya tanya ya. Bapak Ibu ada apa bekerja begitu keras ya, Bapak Ibu bekerja begitu keras itu tujuannya apa? Agar saya bisa memastikan kehidupan anak saya baik. Maksudnya gimana? Menyekolahkan di tempat yang terbaik dengan fasilitas yang terbaik. Terus saya tanya, sebenarnya anak Anda sendiri pengennya apa? Lebih apa pengennya? Lebih dekat dengan bapak dan ibu. Jadi apa pengen yang sudah punya jas ganti Pajero? Anak enggak. Dia enggak punya itu semua, sepeda motor pun juga lebih menikmati asal dengan bapak ibunya. Dan ingat ya, masa anak tumbuh kembang itu terbatas. Mohon maaf Bu ya, saya kasar ya. Ya, mungkin kalau ada suaminya, meskipun suaminya brimob, saya juga akan tetap berkata sama. Ya, terbatas. Jangan sampai kita sudah kelewatan masa-masa menikmati di mana anak kita belajar merangkak, anak kita nangis, anak kita itu semua. Ya. Apalagi ini remaja, cowok. Kira-kira kalau bapaknya datang, dia kangen apa enggak? Atau sudah cuek sendiri? Kalau ada ayahnya itu senang gitu, tapi kalau sudah ayahnya dia sudah tahu yang banyak Pak. Ya. Kalau sudah hari Minggu, langsung kalau Sabtu Minggu kan waktu sama ayah. Ya. Terus kalau sudah Minggu sore atau malam sore itu dia langsung ayah ini simpan, nanti besok ayah datang kita main lagi ya. Oh ya, ya. Kalau ada waktu dia sama ayah, pasti dia itu paling dekat sama ayah. Ya, ya. Ya, ya. Akan karena jalan pergi keluar atau main game itu sudah dia senang, kelihatan emosionalnya itu lebih senang. Ya, ya. Oke, sudah lebih bagus ya. Karena memang bicara parenting nggak hanya berbicara kuantitas loh. Makanya kalau saya ditanya
jadi wanita karir itu apakah bagus untuk anak dibandingkan dengan yang ibu rumah tangga? Jawabannya saya sama saja. Wanita karir tapi dia perhatian dengan anak, dengan ibu rumah tangga yang sibuk ngerumpi dan ini lebih baik wanita karir pulang ke rumah masih main sama anak, rawat anak sebisa mungkin. Ya, betul nggih? Ya. Jadi yang penting bukan masalah bapaknya sering pindah keluar kota atau enggak, tapi bagaimana attachment-nya. Ya. Nggak apa-apa ya. Jadi tapi kalau bapak bisa memang lebih berkarir di kota Malang, ya mungkin resikonya apa? Karirnya nggak cepet, ya. Betul kan? Kalau mau dipindah-pindah kan akan lebih cepet ya naiknya. Nah, tapi kan dia juga mikir, ya semuanya ibu sendiri dan keluarga yang bisa ngukur, ya. Karena ini bicara tujuan hidup keluarga. Ya. Itu kaitannya dengan suami ya. Yang penting quality time-nya benar-benar ini. Kalau soal apakah mau ditugaskan luar kota lagi, ya ibu yang ngukur sama suami. Dan terakhir yang ketiga, perlu nggak pindah-pindah rumah dan ini? Jawaban saya, kalau pindah rumahnya itu kira-kira 4 tahun 5 tahun sekali nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kalau karena anak yang terlalu pindah-pindah rumah itu akhirnya apa? Kehidupan sosialnya juga nggak baik. Dia nggak pernah bisa menjalin yang namanya intimate relationship. Baru mau mulai kenal gini-gini ganti orang lagi. Akhirnya nanti ke depan dia nggak bisa dalam hubungan dengan orang. Ini. Jadi kalau pindah-pindah rumahnya itu 6 tahun 7 tahun sekali nggak apa-apa. Tapi kalau tahun 2 tahun pindah, tahun 2 tahun ya. Sebaiknya enggak. Ya. Begitu jawaban saya, semoga ini kan ya. Untuk disleksia ya memang bisa diterapi sendiri, tapi memang nggak bisa berharap bagus seperti yang lain. Ya, dia monggo Bapak. Baik, terima kasih. Ya, jadi putranya memang ada problem di intelektual ya Bu, ID tadi ya, intellectual disability tadi. Memang yang poin pertama saya sampaikan ini, memang kalau punya putra ID itu paling berat ya, karena gangguan paling berat neurodevelopmental disorder memang ID. Ya, tapi kita ya kembali lagi kepada la yukalifullah nafsan illa wus'aha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau ibu dan suami keluarga kemudian putranya sendiri diberi cobaan seperti itu, ujian seperti itu, berarti sebenarnya Allah sudah mengukur bahwa mampu ya. Dan kalau sudah ukurannya Allah itu nggak ada meleset-melesetnya 1 mili pun nggak ada. Ya. Jadi ibu sebenarnya orang yang beruntung. Kalau kita baca Al-Ankabut kan tiap orang diuji, kalau semakin berat ujiannya berarti ibu memang kelasnya lebih tinggi daripada kami-kami. Ya, ini. Dan ibu sebenarnya orang yang terpilih dan mampu untuk itu ya. Itu yang harus diyakini terlebih dahulu ya. Begitu kita down ingat lagi itu, kita down ingat lagi itu ya. Ini. Kemudian yang kedua ya, soal apa yang saya bilang tadi, uswatun hasanah ya. Kita harus percaya diri agar anak kita percaya diri. Artinya kalau ibu khawatir, anaknya juga jadi khawatir. Karena saya sebagai psikolog itu selalu apa yang dibicarakan orang itu kan pasti apa yang ada di pikirannya, betul ya? Di pikirannya. Nggak mungkin kan kita berbicara tentang apa yang di luar isi kepala kita. Dan kemudian apa yang keluar pertama kali itu berarti ada yang di memori paling atasnya. Sebelum ibu tadi bercerita panjang lebar, ibu sudah mengawali bahwa putra ibu karena ID-nya kemudian ada masalah kecemasan dan sebagainya. Ya. Nggak ada hubungannya antara ID dengan kecemasan. Kecemasannya berasal dari mana? Uswatun hasanahnya bapak ibunya yang cemas. Ngapunten kalau kalimat saya kasar. Ya. Jadi
ID itu yang bermasalah hanya intelijensinya, emosinya tidak, ya. Kinestetiknya enggak. Jadi anak ID tetap bisa mengungkapkan emosinya dengan baik. Enggak ada masalah dengan emosinya. Ya. Jadi kalau dia jadi pencemas seperti ibu ungkapkan di pertama kali sebelum bicara panjang lebar, ya jawabannya memang seperti yang ibu ceritakan berikutnya. Karena uswatun hasanah, dia menyerap kecemasan dari orang tuanya, dia menyerap ketakutan dari orang tuanya. Jadi itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi apa? La yukalifullah. Ya, diyakini. Yang kedua apa? Ibu nggak perlu lagi cemas, khawatir. Ya. Perlu nggak cemas? Ya perlu, yang namanya punya anak. Tapi yang punya anak berkebutuhan khusus dan nggak berkebutuhan khusus juga cemas, kayak cemas dibully dan ya. 2 hari yang lalu saya juga baru ada teman dosen UMM yang cucunya ya dibully di sekolahan. Ya, ini. Dan anaknya juga nggak berkebutuhan khusus. Jadi untuk dibully perlu berkebutuhan khusus enggak? Enggak. Untuk mengalami kecopetan perlu berkebutuhan khusus enggak? Enggak. Ya, ini semuanya sudah diatur sama Gusti Allah. Ya, ini. Jadi itu ibu yang harus yakini dulu. Nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir tentang anak ini ke depannya. Ya. Kita kan khawatir ya ke anak kita nanti ke depannya gimana. Dan itu kan berlaku untuk anak berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus. Bagus, karena itu berarti mendorong kita untuk menyiapkan mereka lebih baik. Tapi jangan kita takut, cemas akan masa depannya. Ya. Yang penting lakukan ikhtiar yang terbaik. Ya. Ibu tadi sudah betul, ya, mencoba untuk menemukan minatnya. Ya. Dan kalau dia sudah punya minat, passionnya, insya Allah dia mandiri nanti. Ya. Mandiri dalam batas tertentu. Ya. Yang seperti saya cerita tadi ya, saya punya yang kenalan yang anaknya ketua koninya disabel Kota Malang itu kan putrinya kan gambar itu, ya, gambar. Gambarannya kemudian ada kerjasama dengan desain kaos, jadi memang kaosnya dibuat kaos produksi difabel. Dan pasarnya bagus. Kenapa? Karena gambarannya meskipun usianya dia sudah lulus SMA, gambarannya khas anak-anak banget, ya. Tapi secara motorik lebih bagus daripada gambaran anak-anak. Tapi temanya dan sebagainya itu tema anak-anak, jadinya kan unik. Nah, seperti ini. Jadi ibu coba cari tahu minatnya kemana. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, ya, selain mendekat pada yang di atas, gimana caranya menjamin anak-anak kita juga kedepannya baik, ya. Saya mau tanya Bu, orang lain itu definisinya apa ya Bu ya? Orang lain. Orang selain kita. Ini yang sering salah. Orang lain itu definisinya adalah kita. Nggak percaya? Coba ibu jahat sama orang lain. Orang lain pasti jahat sama kita. Ya. Coba ibu baik sama orang lain, orang lain pasti baik sama kita. Jadi siapa orang lain? Orang lain adalah kita. Jadi bagaimana caranya ibu memastikan putra ibu ini ke depannya terjamin keamanannya? Perbanyak ibu menjamin keamanan orang-orang di sekitar ibu. Perbanyak bantu orang. Betul ya? Perbanyak sedekah, perbanyak bantu orang, sehingga ibu nggak perlu khawatir. Kalaupun Allah menghendaki kita lebih dulu, maka insya Allah akan banyak orang-orang sekitar yang juga akan menjaga putra kita, karena kita sebelumnya juga baik dengan mereka. Jadi kalau sudah begini, ini urusannya nggak lagi ini harus urusan spiritual. Jadi satu apa? La yukalifullah nafsan illa wus'aha. Yang kedua, uswatun hasanah dalam semua aspek.
Ibu harus perbanyak senyum, suami harus perbanyak senyum, harus lebih percaya diri. Ibu bicara percaya diri tapi dalam hati khawatir, anak ngerasa enggak? Ngerasa. Dan yang ketiga apa? Berarti ibu mulai sekarang harus lebih banyak membantu orang. Ini pendekatan spiritualnya begitu ya Pak Ustadz ya. Perbanyak membantu orang. Udah kalau banyak membantu orang, ibu nanti tenang. Ya, ada kesulitan apapun dengan putra ibu, insya Allah akan ada orang yang membantu. Allah jamin itu. Nah, konselingnya padat, singkat, dan tidak memuaskan Bu ya. Demikian 3 itu resepnya. Terima kasih Bu. Ya, semoga membantu meskipun tidak bisa mungkin memuaskan. Ya. Baperan kalau dibicarakan masalah, karena kalau ya saya itu sangat-sangat mencintai anak saya. Itu berangkat dari sangat mencintai. Ya, walaupun sebetulnya karakter saya orangnya cukup keras. Tapi kasih sayang saya ke anak itu luar biasa. Ya, bahkan mungkin kalau dibanding ibunya lembek. Ya. Saya bersyukur mungkin dari bapak ibu yang lain dalam hal mendidik anak saya bisa berkolaborasi dengan istri saya. Ya, ya. Bahkan cenderung saya lebih kalau berkaitan dengan aturan ibunya menyalahkan saya. Ya, jadi saya lebih berminat biasanya ibu-ibu. Nah, kebetulan saya punya anak 4 Pak. Yang satu perempuan, yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan, yang keempat laki. Dari 4 ini, alhamdulillah yang 3 berkebutuhan khusus. Saya kenapa bersyukur karena anak ini yang berkebutuhan khusus itu membawa ada hikmah sendiri bagi saya. Ya. Dari 3 anak ini yang parah dengan anak yang nomor 2. Ini juga kesalahan dari komplain, masalahnya dari komplain juga ya, karena juga berkaitan dengan ekonomi dan kondisi. Anak dulu saya cari bukan pindah-pindah. Kemudian waktu pindah-pindah ini terapinya yang dirasakan banyak simulasi. Pada titik dia mengalami kejenuhan. Pada saat sekolah di SMP saya disekolahkan di saya kebetulan di Universitas Malang ya. Nah itu sudah dengan biaya besar. Pagi itu selama sekolah dan pakai baju ya itu tetap naik, baju dilepas lebih lagi dalam sekolah, dan itu berulang kali. Kalau caranya seperti ini sudah akhirnya saya lakukan juga, dan saya naik di rumah dengan baik juga. Nah, kemudian yang saya lebih fokus pada yang dua anak. Dan kebetulan 2 anak ini sudah banyak di sini. Nah, saya berterima kasih pada Pak P dan jajaran dari Bapak Ibu Guru SMP Edukasi. Saya melihat kalau mungkin pertama kali dengan Pak P dan saya banyak ngobrol dengan Pak P juga, progresnya juga luar biasa. Terima kasih, mohon ini bisa dipertahankan dengan baik dan ada yang perlu ditingkatkan. Saya dibanding waktu SD itu, mohon maaf ya, anak saya ibaratnya tidak ditangani secara maksimal, sehingga lebih banyak dijadikan ya percobaan kaki untuk program. Akhirnya sampai kelas 4 SD dia belum bisa baca tulis. Baca tulis ya bisa, tapi salah ya. Sampai sini SMP itu cepat sekali ya. Alhamdulillah. Saya terima kasih dengan pola yang Bapak sampaikan tadi ada 5. Alhamdulillah kami sudah mencoba untuk melakukan ya, artinya bahwa memang untuk pendidikan anak itu peranan kedua orang tua, ibu dan anak ya, bukan anak ya. Jadi mereka sangat dekat sekali dengan kami ya. Kalau ibunya kalau memang disampaikan, tapi ibu itu banyak ngomong ya, kalau bapak itu jarang. Saya itu kadang-kadang sudah diperhatikan. Laki saya ini lebih pada menyibukkan saya, jadi saya lebih menonton kalau sebelum mandi tanpa kalau dibahas mandi sudah siap berangkat masih saya, sehingga dia lebih enjoy dengan saya daripada ibunya. Karena ibunya lebih banyak bicara, sehingga kalau anak laki itu kalau cewek
lebih jangan menurut saya ya tidak laki cewek pun juga sama. Nah, kemudian kakek normal ya itu saya minta untuk bisa memaklumi kondisi hati dan dia. Jadi harus bisa menerima. Demikian juga anak yang dua ini yang akhirnya yang nomor 34 ini dengan kakaknya yang nomor 2 saya minta dia bisa harus peduli, memaklumi. Nah itu jadi beragam sekali dalam kehidupan keluarga saya. Kemudian anak-anak ini juga selalu kami libatkan dengan pekerjaan rumah. Mereka setrika sendiri, mereka cuci piring, kita bagi, menyapu, semua yang terlibat. Bahkan yang nomor 20, kalau setrika lebih halus dibanding saudara-saudara yang lain. Setrika itu halus ya, sampai beberapa kali ya. Dia ada punya tanggung jawab ya, tapi ya itu akhirnya kadang disuruh mau kadang tidak. Kemudian kami juga membangun suasana quality time ya. Jadi saya memang punya program 6 bulan sekali itu rekreasi bersama anak. Kita harus mengorbankan biaya menginap di hotel yang mereka tahu kehidupan di luar. Oh ya positif di hotel mandi di hotel pakai dengan shower dengan ini bagaimana dengan bathtub itu bagaimana kemudian itu menjadi kenangan tersendiri bagi anak-anak dan itu melengkap. Kemudian kalau keteladanan alhamdulillah mereka kami juga membiasakan. Saya bersyukurnya kenapa ya anak saya yang nomor 2 khususnya nomor 2 ini jam 2:30 itu sudah bangun bahkan jam 2 selesai. Otomatis saya bangun dan dia mandi. Kalau sudah mandi ya saya otomatis langsung nah itu saya syukur itu suatu kenikmatan bagi saya ya. Jadi di situ setelah itu menjelang subuh itu anak-anak sudah ada semua. Yang terakhir itulah persiapan ikut masjid saya. Jadi kemudian alhamdulillah juga yang nomor 3 ini sudah passionnya sudah mulai ketemu sekarang. Ya, ini yang bisa juga seni yang kayaknya dia passionnya di situ. Yang tadi yang terakhir ini belum membuktikan. Dulu yang terakhir belum masih minat aja beberapa ya. Kebetulan dekat dengan Ibu sekarang ini cerita sekarang nah moga-moga dia bisa menemukan anak saya seperti itu ya. Tapi terus terang dalam hal pelajaran matematika saya itu sama sekali belum bisa. Memang saya kadang-kadang tetap saya sekolahkan di sekolah di SMK biar satu sekolah dengan ibunya biar ada pemantauan pengawasan. Kemudian akan kami punya rencana saya mix dengan semacam homeschooling itu. Akhirnya anak-anak saya kayak melihat kalau belajar lebih cenderung kalau masikal kurang bisa maksimal, tapi kalau individu itu lebih bisa. Alhamdulillah saya bahasa Inggris di rumah kedua anak itu senang bagus loh karena saya ini bagus sebetulnya bisa. Makanya saya pegang kecil. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak belum menemukan pola belajar. Insya Allah putra putri bapak ibu kalau dia sudah menemukan itu yang pas, insya Allah dia akan menemukan cara belajar baik. Insya Allah kan bagus. Itu yang dia perlu dipegang dan tidak salah penting yaitu tadi sandaran kita hanya satu. Sebesar apapun masalah kita punya Allah yang besar. Jadi kalau saya itu ya maaf ya katakan orang lain cengeng ya kemana lagi kalau kita tidak berusaha memohonnya seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan. Saya terima kasih. Jadi apa yang dipakai oleh Pak Salisan ini ceritanya kami sudah mencoba cuma belum maksimal. Saya menyadari bahwa saya dari pengungsian biasa, orang tua biasa masih punya kelemahan dan kekurangan. Terutama kadang-kadang saya merasa misal kalau saya ada sedikit emosi karena ada tekanan kondisi yang mau saya ceritakan itu emosi masih saya rasa kurang banyak juga.
Tapi alhamdulillah kunci apa yang disampaikan Pak Salis, kunci pendidikan anak memang adanya kolaborasi antara ibu dan bapak. Tidak bisa hanya bapak kok ibu saja, itu yang saya rasakan. Saya pengalaman ya, ya. Pernah anak saya nomor 2 itu saya asuhkan ke bapak batu, lepas saya fokus kerja, tidak menjadi baik, ya tidak menjadi baik. Saya pernah mengalami anak saya begitu pulang kerja dan lelah, maksud saya membawa anak-anak itu wahai besar gua tuh marah-marah di kamar. Ya. Kemudian hubungan dengan pembantu saya ini kok emosi sampai keliling dari setelah itu saya mengambil keputusan pembantu saya keluarkan, saya bikin sendiri. Walaupun saya tinggal, saya kerja, nanti saya cukup sebentar lagi, perubahan luar biasa karena menjadi lebih bagus. Tidak tahu penyebabnya apa, makanya memang kembali bahwa Allah itu memberikan anak itu ke kita orang tua, yang itu kita jadi sendiri selama berjalan masyarakat terlalu itu ya. Ini sedikit saya baca. Alhamdulillah progres dari anak-anak kami lebih bagus dibanding sekian tahun yang lalu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga ini menjadi kenangan sendiri karena saya lulus Desember ini dan kenangan tersendiri Muhammadiyah. Doakan saja semoga anak kita biar lebih. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu dari teknis ya. Jadi hal yang paling teknis, cara komunikasi terkait dengan pendidikan seksual ya pada remaja berkebutuhan khusus ya. Dan ini memang sangat penting juga ya. Tapi sekali lagi nggak hanya untuk berkebutuhan khusus, yang nggak berkebutuhan khusus pun kita punya anak remaja juga perlu komunikasi soal itu ya. Misalnya tentang reproduksinya dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita punya putri terus disentuh teman-temannya nggak tahu kalau itu sudah nggak boleh. Misalnya seperti itu ya. Ini. Jadi memang harus dibicarakan. Ya, harus dibicarakan. Terus caranya gimana? Ya nanti orang tua adakan momen tersendiri dan diberitahu. Pernah nggak misalnya ini secara pelan-pelan ya penjelasannya ini. Karena memang tidak bisa kalau seperti ada CP ya Bu ya. Ya itu kemudian 1-2 kali paham. Ya ini ya. Tapi memang yang harus kita juga sadari, semuanya itu ada hikmahnya kok. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, semuanya ada hikmahnya ya. Dan juga kita harus tahu loh, semua orang itu ada ceritanya sendiri-sendiri loh, ada ujiannya sendiri-sendiri ya. Pak Pri yang kelihatannya santai-santai juga saya yakin ada ujiannya, cuma nggak cerita aja ya Pak Pri ya. Paling cuma upload status mungkin ya. Ya. Tapi semuanya ada hikmahnya, ada hikmahnya. Termasuk misalnya saya melihat ya anak saya yang barep ini, dia kan ditinggal ibunya waktu umur 8 tahun dan posisi saat itu pas masih di Inggris ikut studi sama saya. Jadi saya di sana single parent hampir 2 tahun. Ya. Begitu ibunya nggak ada, perubahan paling kelihatan apa Bu? Kemandiriannya. Saya emis sendiri, kagum sendiri. Ternyata Allah itu ya semuanya sudah terbaik dari Allah lah ini. Termasuk kalau kita punya anak yang tidak berkebutuhan khusus, gede dan sebagainya, kayak Dendi itu ya, yang menganiaya David itu ya. Itu jadi orang tuanya khawatir. Nanti pertanggungjawabannya gimana kita? Ya. Tapi kalau kita punya putra seperti Sipi, kok kemudian sudah balik tapi nggak sempat, nggak tahu harus mandi dan sebagainya, dimintai tanggung jawab enggak, karena pemahamannya nggak sampai ya. Tapi bukan berarti kita tidak ngajari. Boleh nggak dia sholat kalau dia nggak tahu bahwa dia sudah akil balik dan melakukan itu ya. Boleh ya. Tapi jangan tidak diberitahu, harus diberi tahu dalam sebatasnya. Tapi tentu Allah sudah ngukur semuanya. Nah itu hikmahnya.
Ya, di satu sisi ibu diberi ujian, tapi di satu sisi ibu diberi keringanan. Nanti di sidang di yaumul hisab di hadapannya Allah terkait dengan putra ibu, pertanyaannya nggak akan sebanyak kalau putra ibu nggak berkebutuhan khusus. Nah, itu hikmahnya. Ya. Karena Allah selalu adil, betul ya Bapak ya, adil ini. Jadi itu jawaban saya terkait kebutuhan seksual. Putra putri Bapak Ibu semuanya sudah masuk usia akil balik loh ya. Jadi memang harus mulai terbuka bicara tentang seksual, terutama masalah reproduksi ya. Contohnya apa? Nggak boleh kemudian nunjukin ini, harus punya malu ya, ini penting ya, ini. Terus dia nanti akan mengalami yang namanya tiba-tiba keluar darah, harus jelaskan. Kalau begitu diajari nanti kalau seperti ini apa ya. Oh, ngajari anak kita kan ingat, mohon maaf yang ibu-ibu kan juga ingat kan ya, menstruasi awal-awal kan juga masih kadang darah bocor dan sebagainya ya. Apalagi yang berkebutuhan khusus. Yang penting apa? Jangan dimarahi ya. Kalau ada salah-salah ya karena keterbatasannya, nggak usah dimarahi, sabar, kita sabar, kita ajari dengan pelan-pelan ini. Boleh nggak toh kita punya putra berkebutuhan khusus itu sedih? Ya boleh. Wong punya masalah saja sedih boleh, punya utang sedih boleh ya kan? Yang nggak boleh itu apa? Kalau jadi sombong ya. Iblis itu dikeluarkan dari neraka karena sombong. Jadi penyakit kolbu paling berat itu adalah sombong. Loh kok bisa Pak sedih jadi sombong? Bisa. Lah ibu sedih kemudian merasa paling menderita sedunia, berarti jadi sombong. Dari awalnya sedih jadi sombong, merasa paling, betul kan ya? Padahal lihat Bapak Ibu ya, yang hadir di sini apa ibu sendiri? Enggak, ternyata nggak sendiri. Makanya sangat saya sarankan di sini, inilah pentingnya silaturahmi. Kalau bisa di sini Bapak Ibu semua bentuk paguyuban sendiri, memberikan sesuatu tambahan di luar yang diberikan sekolah. Karena kalau memberikan sendiri mungkin berat. Bagi beberapa orang mungkin bisa mendatangkan kursus ke rumah sendiri, kursus gambar dan sebagainya. Tapi mungkin akan lebih ringan kalau Mas Dipo akrab dengan Mas siapa tadi, berdua dengan siapa, 3 orang gantian, nanti tempatnya pindah-pindah, sekaligus ngajarkan sosialisasi, panggilkan guru les gambar, gambar bareng ya, biar nggak berat sendiri ya. Termasuk jaminan karirnya ke depan gimana Bu? Bareng-bareng ya. Kalau ibu putranya pinter gambar, misalnya membuat perusahaan sablon kaos itu berat, yang buatnya bareng-bareng, buat usaha paguyuban ya. Mungkin nggak? Bisa. Kalau dalam konsep psikologi itu disebut self help group, kelompok bantu diri. Dari sama-sama orang yang menderita kemalangan ini, kalau bahasa teorinya, kita berkumpul, menguatkan satu sama lain, berupaya memandirikan satu sama lain. Siapa? Anak-anak kita. Kan ibu harus jujur ini, kita masih berusaha ya, agar pemerintah itu aware dengan ABK ya. Makanya kalau itu ada ya kisah Amr bin As ya, nanti dibaca hadisnya di googling ada ya, riwayatnya bukan ada ya, bahwa Amr bin As itu mendengar suatu sahabat yang lain cerita bahwa nanti itu anak keturunan Romawi itu termasuk banyak yang masuk surga ya. Padahal waktu itu Romawi dalam posisi masih jahiliyah ya. Sekarang pun Eropa anak sebentar ya. Sudah mau ya? Oh ya. Oke, kita percepat ya. Padahal sekarang Eropa itu sendiri masih dikuasai Kristen Bu ya. Ya. Tapi kok bisa ya nanti akan banyak yang masuk surga? Ya. Terus Amr bin As tanya, benarkah itu yang kamu katakan, kamu dengar dari Nabi? Benar ya. Kemudian Amr bin As bicara apa? Kalau itu memang benar,
sepertinya memang benar, karena saya melihat ada 4 kelebihan pada anak keturunan Romawi, para orang Eropa itu. Ya. 1, mereka itu orang yang paling cepat belajar dari kegagalan. Jadi kalau mereka jatuh, itu paling cepat belajar dari kegagalan. Makanya kita heran, Eropa itu negara dengan 4 musim yang secara sumber daya alam sulit. Nanam buah nggak bisa tumbuh kayak kita panjang. Ya. Beternak sapi saja itu musiman. Tapi herannya di sana sapinya besar-besar. Karena mereka dalam kesulitannya berpikir. Kadang kita itu kan orang Timur Tengah, Indonesia ini kan dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa ya. Kurang kita itu apa tuh? Bersyukur. Akhirnya kita cenderung santai, cenderung lalai. Padahal kalau kita lihat orang Eropa memang kalau kerja ya emang kerja mati-matian itu. Ya. Ya. Makanya Pak Pri ini saya dengar mau kuliah lagi nih ke Eropa. Ya. Ya. Kemudian dari 4 itu ciri yang lain apa? Mereka itu orang yang paling peduli dengan orang yang berkebutuhan khusus. Dan saya lihat betul itu. Kita kalau naik kendaraan umum selalu ada tempat khusus. Tuh. Boleh nggak kita duduk? Boleh kalau kosong. Tapi begitu ada yang memang punya hak, ya kita pergi. Sampai parkir di pinggir-pinggir jalan pun selalu ada disediakan slot untuk mobil yang dikendarai orang berkebutuhan khusus. Naik bis ada selain tempatnya Pak, begitu ada yang nyegat dan dia berkebutuhan khusus, sopirnya turun, pintu depan bisnya diangkat, itu ternyata ada jembatannya, geser, dia turun dorong ininya ke sana, ya, dorong kursi rodanya atau apanya, ya. Dan kalau bapak ibu semuanya masuk ke instansi-instansi, ke Indomaret kayak gitu ya di sini, ke perpustakaan, ada nggak karyawan ABK? Ada. Karena memang harus menyediakan kuota. Tapi pemerintah kita belum ke sana. Ya. Tapi ini sudah mulai. BUMN sekarang diwajibkan ada kuota karyawan untuk ABK. Sudah mulai. Makanya adik saya kerja di Jasa Tirta, Perso Jasa Tirta ya, Jalan Surabaya itu kemarin cerita sama saya kapan lalu tuh. Bingung. Cara nentukan nyarinya gimana, nentukannya gimana. Ya ini. Karena ternyata alhamdulillah sudah mulai ada kebijakan ke sana. Semoga kebijakan ini semakin diperluas sehingga nanti akan semua kita masuk Indomaret kita lihat ada pelayan yang ABK. Ya. Meskipun dia nggak mungkin jadi kasir, mungkin yang ID, tapi kan dia bisa nata ini. Ya. Jadi karena kita belum sepenuhnya bisa bergantung ke negara, salah satu yang bisa kita lakukan apa? Satu sama lain tadi bekerja sama. Nah, monggo paguyubannya diperkuat Pak. Ya, Ibu paguyubannya diperkuat. Buat hal-hal program-program positif untuk putra-putrinya di luar yang sudah diberikan oleh Pak Pri dan kawan-kawan. Begitu nggih, perkuat paguyuban. Bentuk kelompok bantu diri. Ya. Jangan sendiri-sendiri. Bersama kita lebih kuat, bersama kita bisa. Saya nggak tahu logannya capres siapa itu ya. Itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada benarnya, itu semuanya datangnya dari Allah ya. Alakum mirabbika falatakum minanamun. Semuanya datangnya dari Allah kalau ada yang benar. Dan nanti kalaupun ada hal lain yang mau didiskusikan, boleh nomor saya itu boleh dibagi-bagi Pak Pri ya. Oh ya, boleh dibagi-bagi ya. Cuma ngapunten ya. Saya itu juga sudah belajar seperti Pak Pri ya, ngikuti jejaknya Pak Pri untuk mensedekahkan diri untuk masyarakat. Jadi ya seperti saya tadi cerita, kerjaan saya banyak sekali. Saya tadi juga cerita hari ini di sini, hari ini di sini, hari di sini ya. Tapi alhamdulillah
anak saya masih, kalau saya di rumah anak saya yang kecil-kecil masih maunya mandi sama tidurnya sama saya. Nah, berarti itu menunjukkan saya masih cukup dekat sama mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, akhirul kalam. Nah, ini saya juga mau pulang ini. Saya selalu mencoba mengusahakan sholat Jumat dengan putra saya. Umurnya masih 2,5 tahun. Yang nomor 3. Ya. Sesibuk apapun saya usahakan. Biar apa? Biar juga dekat dengan Tuhannya. Sekali lagi untuk yang ketiga kalinya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang meriah. Terima kasih.